Selamat berjumpa kembali, sahabatku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan selamat datang bagi sahabatku yang baru menemukan channel ini. Doa saya, kiranya kita bisa melakukan semua aktivitas kita dengan baik, sehat dan bahagia bersama keluarga serta orang-orang yang kita cintai menjadi dambaan kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di dalam doa dan permohonan. Kami mohon pengertian atas firman-Mu yang akan kami baca. Kami mohon kekuatan dan perlindungan-Mu dalam sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas kami semua, di mana saja kami berada, dan membuat kami berhasil di dalam semua tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Amin. Mari kita baca di dalam Injil Matius 25 ayat 31 hingga 40. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sekali lagi, ayat yang menjadi fokus perhatian kita terdapat pada ayat 40. Demikian bunyinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bagaimana bisa memberi dan memberkati orang lain jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Bila kita masih bisa memberikan perhatian, ucapan terima kasih, pujian atas pekerjaan baik, meluangkan waktu mendengar, mencurahkan pikiran dan tenaga, itu sudah cukup bisa membuat orang lain tersenyum dan diubahkan. Di dalam memberi tidak bisa dipisahkan dari sikap hati kita sebagai pemberi. Masalah hati adalah sisi terpenting bagi Tuhan, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Artinya Tuhan selalu melihat motivasi di balik semua tindakan kita. Nabi Yeremia memperingatkan kita, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan." Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancang kedurjanaanmu? Yeremia pasal 4 ayat 14. Jadi, bila ada motivasi yang salah, dan niat jahat setitik pun, pasti diketahui Tuhan.
Sekecil apapun pemberian kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Memberi dengan sukacita berarti tidak ada keterpaksaan dan sedih hati, namun sukarela. Ketika kita rela hati melepaskan apa yang ada dalam tangan kita, maka Tuhan pun rela juga akan melepaskan apapun yang di tangannya untuk kita. Daud mengakui, "Daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." 1 Tawarikh 29 ayat 14. Jika kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan menjadi orang egois, hitung-hitungan dalam memberi, baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Sebaliknya hati kita akan terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dan kita akan dipenuhi empati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Memberi adalah perintah Tuhan, dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Matius 25 ayat 45. Sahabatku, marilah kita mulai menerapkan memberi dalam kehidupan kita sehari-hari. Temuilah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kita memberi bukan karena kita berlimpah, kita memberi karena kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa lebih berkat memberi daripada menerima. Dengan menjadikan memberi sebagai gaya hidup kita, maka sukacita sorgawi dan berkat-berkatnya tidak akan pernah habis-habisnya melimpah atas kita. Sahabatku, mari kita berdoa untuk renungan firman yang sudah kita terima hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, terima kasih atas firman kekuatan yang telah kami baca hari ini. Ajar kami lebih dalam lagi agar kami bisa melakukan setiap pemberian kami dengan hati yang tulus. Engkaulah yang melihat hati kami. Dengan kasih setiamu yang abadi membuat kami dapat melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan atas setiap kelimpahan hidup yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang waktu. Oleh karena anugerah-Mu, kami bisa ada saat ini sebagaimana kami ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap menjalani hari-hari hidup kami di dalam Engkau. Amin. Sahabatku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tetaplah menjaga kesehatan, jaga hati, selalu bersemangat dan bahagia bersama keluarga serta orang-orang yang Anda cintai. Sampai bertemu kembali esok hari. Saya menunggu Anda semua dengan senang hati. Jangan lupa subscribe agar Anda tetap mendapatkan notifikasi pada besok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati anak-anaknya. Amin.